Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Bintang Raharjo dengan NIM 2020-067 dari kelas Ekonomi Publik 4A. Saya ingin menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah. Pertama, pengertian dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk pembiayaan suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam mendapatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikut teori yang saya dapati, yaitu menurut Rostrow dan Musgrave. Perkembangan pengeluaran pemerintah mengikuti tahap perkembangan pembangunan, yaitu tahap pertama, tahap menengah, kemudian tahap lepas landas. Yang pertama, tahap awal, yaitu pengeluaran pemerintah sangat besar untuk mendapati sarana dan prasarana. Kemudian tahap menengah, pengeluaran pemerintah tetap besar agar perekonomian cepat lepas landas dan peranan investasi semakin besar. Kemudian tahap lepas landas, investasi makin besar, kemudian pengeluaran pemerintah beralih ke penyediaan sarana dan prasarana sosial. Lalu ada teori makro. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang digolongkan sebagai berikut menurut Budiono pada tahun 1999. Pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Kemudian, perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warga yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pengaruh pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser titik keseimbangan pendapatan nasional pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga semakin besar pengeluaran pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Studi kasus di Indonesia mengindikasikan bahwa penurunan pengeluaran pemerintah, khususnya bagian dari sektor publik, tidak secara jelas akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ditemukan bahwa ukuran pengeluaran pemerintah cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif semakin negatif terhadap pertumbuhan. Hasil yang mengejutkan adalah bagian pengeluaran pemerintah menunjukkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penemuan ini mengungkapkan bahwa ketidakjelasan yang disertakan dalam program pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum hasil ini menunjukkan bahwa adanya ketidakefisienan dalam manajemen secara keseluruhan dari anggaran pemerintah di Indonesia dalam periode tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis pengeluaran pemerintah berdasarkan Badan Pusat Statistik Negara Indonesia. Terdapat berbagai pecahan, yaitu belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta pengeluaran tidak terduga. Kemudian terdapat belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dan terakhir terdapat pembiayaan daerah. Pada tahun 2019, belanja pegawai negara Indonesia dalam ribu rupiah yaitu 81 triliun 820 miliar 17 juta 957 ribu. Kemudian belanja bunga 130 miliar 660 juta 326 ribu. Kemudian belanja subsidi sejumlah 2 triliun 943 miliar 410 juta 333 ribu. Kemudian belanja hibah sebesar 50 triliun 757 miliar 433 juta 632 ribu.
belanja bantuan sosial sebesar 5.272.782.583.000. Kemudian belanja bagi hasil sebesar 50.938.535.000 dan 53 rupiah. Belanja bantuan keuangan sebesar 22.253 miliar 246 juta dan 109.000. Pengeluaran tidak terduganya sejumlah 110 miliar 798 juta 928.000. Kemudian total dari belanja tidak langsung sejumlah 214.231 miliar 884 juta dan 921.000 rupiah. Kemudian belanja tidak langsungnya terdapat belanja pegawai dengan sebesar 9.340.178.273.000. Belanja barang dan jasa sebesar 80.683.343.512.000. Kemudian belanja modal sebesar 50.566 miliar dan 92.062.000. Total dari belanja langsung ialah 140 triliun 591 miliar 613.847.000. Kemudian pembiayaan daerah sebesar 41 triliun 232 miliar 87 juta dan 185.000 rupiah. Jumlah dari total dari pengeluaran pemerintah pada tahun 2019 ialah 396 triliun 55 miliar 585 juta dan 953.000 rupiah. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.